Halo adik-adik, ketemu lagi di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika. Dalam persiapan menghadapi PAS, hari ini kita akan membahas bilangan bulat. Tapi khusus materi menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. 1. Penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Pada garis bilangan, panjang diagram panah menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan positif dan negatif. Anak panah pada diagram di atas menuju ke arah kanan, maka anak panah tersebut menunjukkan bilangan bulat positif. Anak panah tersebut menunjukkan angka 5. Anak panah pada diagram di atas menuju ke arah kiri, maka anak panah tersebut menunjukkan bilangan bulat negatif. Anak panah tersebut menunjukkan angka negatif 4. Anak panah di atas menuju ke arah kanan, maka menunjukkan bilangan positif. Dimulai dari angka negatif 3 dan berakhir pada angka 4. Berarti panjang diagram panah adalah 7. Jadi anak panah menunjukkan bilangan 7. Penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. A. Penjumlahan bilangan bulat positif dengan positif. Contoh, 2 ditambah 3. Langkah pengerjaannya, dari 0 ke kanan 2 langkah, berhenti di titik 2, itu bilangan pertama. Dari titik 2 ditambah 3 langkah ke kanan, bilangan kedua, berhenti di titik 5. Dari 0 mulai melangkah sampai titik 5, terakhir berhenti adalah hasil penjumlahan. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. B. Penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif. Contoh, 4 ditambah negatif 3. Langkah pengerjaan, dari 0 ke kanan 4 langkah, berhenti di angka 4, bilangan pertama. Dari titik 4 ditambah 3 langkah ke kiri, bilangan kedua, berhenti di titik 1. Dari 0 mulai melangkah sampai 1, terakhir berhenti adalah hasil penjumlahan. Jadi 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1. C. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan positif. Contoh, negatif 5 ditambah 2. Langkah pengerjaannya, dari 0 ke kiri 5 langkah, berhenti di titik negatif 5, bilangan pertama. Dari titik negatif 5 ditambah 2 langkah ke kanan, bilangan kedua, berhenti di titik negatif 3. Dari 0 mulai melangkah sampai titik negatif 3, terakhir berhenti adalah jawabannya. D. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan negatif. Contoh, negatif 2 ditambah negatif 3. Langkah pengerjaan, dari 0 ke kiri 2 langkah, berhenti di titik negatif 2, bilangan pertama. Dari titik negatif 2 ditambah 3 langkah ke kiri, bilangan kedua, berhenti di titik negatif 5. Dari 0 mulai melangkah sampai titik negatif 5, terakhir berhenti adalah hasil penjumlahan.
2. Penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Untuk menjumlahkan bilangan yang besar, kita tidak dapat menggunakan garis bilangan. Perhatikan cara berikut. Apabila kedua bilangan memiliki tanda sama, maka bilangan tinggal dijumlahkan dan tanda mengikuti. Contoh, 50 ditambah 35 sama dengan 85. Negatif 45 ditambah negatif 40 sama dengan negatif 85. Semua tinggal dijumlahkan dan tandanya mengikuti. Apabila kedua bilangan memiliki tanda berbeda, selisihkan bilangan yang besar dikurangi yang kecil, tanda bilangan positif atau negatif menyesuaikan bilangan terbesar. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. A. Berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Sifat pertukaran operasi hitung penjumlahan di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang apabila ditukarkan tempatnya hasilnya sama. A tambah B sama dengan B tambah A. B. Berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif dalam penjumlahan adalah mengelompokkan tiga bilangan atau lebih dengan urutan berbeda. Contoh, 4 ditambah negatif 2 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. 4 ditambah negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi bisa dikerjakan dulu, dikelompokkan dulu, yang depan dulu atau yang belakang dulu, hasilnya sama. Pengurangan bilangan bulat. 1. Pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Pengurangan bilangan bulat sama artinya dengan menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. 1. Pengurangan bilangan bulat positif dengan positif. Contoh, 5 dikurangi 3. Karena lawan dari 3 adalah negatif 3, maka 5 dikurangi 3 sama dengan 5 ditambah negatif 3. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 2. Pengurangan bilangan bulat positif dengan negatif. Contoh, 2 dikurangi negatif 3 sama dengan. Karena lawan dari negatif 3 adalah 3, maka 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 2 ditambah 3. Jadi 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. 3. Pengurangan bilangan negatif dengan positif. Contoh, negatif 3 dikurangi 2. Karena lawan dari 2 adalah negatif 2, maka negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 2. Jadi negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5. 4. Pengurangan bilangan negatif dengan negatif. Contoh, negatif 5 dikurangi 8. Karena lawan dari negatif 8 adalah 8, maka negatif 5 dikurangi negatif 8 sama dengan negatif 5 ditambah 8.
Jadi negatif 5 dikurangi negatif 8 sama dengan 3. 2. Pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Pengurangan bilangan bulat adalah penjumlahan dengan lawan bilangannya. Misalnya ada bilangan A dan B seperti contoh berikut. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Contoh, 40 dikurangi 20 sama dengan 20. 2. 15 dikurangi negatif 30 sama dengan 15 ditambah 30 sama dengan 45. 3. Sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. A. Tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Contoh, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jika dibalik, 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Hasil yang diperoleh tidak sama, berarti tidak berlaku sifat komutatif. Yang B, tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Contoh, 3 dikurangi negatif 2 dikurangi 3 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kalau yang dikelompokkan yang belakang, 3 dikurangi dalam kurung negatif 2 dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangi negatif 5 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 7. Hasil yang diperoleh tidak sama, berarti tidak berlaku sifat asosiatif. Perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat hampir sama dengan perkalian bilangan cacah. Perbedaannya terletak pada tanda negatif, karena bilangan negatif menjadi bagian dari bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. 1. Perkalian bilangan bulat positif dengan positif. Contoh, 2 dikali 4 sama dengan 8. B. 2 dikali 6 sama dengan 12. Perhatikan pola perkalian berikut. Bilangan pertama, bilangan yang dikali merupakan bilangan positif. Bilangan kedua, pengali merupakan bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Dari hasil perkalian tersebut dapat disimpulkan perkalian bilangan positif dan bilangan positif hasilnya bilangan positif. 2. Perkalian bilangan bulat positif dengan negatif. Contoh, 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Bilangan pertama, bilangan yang dikali merupakan bilangan positif. Bilangan kedua atau pengali merupakan bilangan negatif. Hasilnya bilangan negatif. Dari hasil perkalian tersebut dapat disimpulkan perkalian bilangan positif dan negatif hasilnya bilangan negatif. 3. Perkalian bilangan bulat negatif dengan positif. Contoh, negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Bilangan pertama atau bilangan yang dikali merupakan bilangan negatif. Bilangan kedua atau pengali merupakan bilangan positif. Hasilnya bilangan negatif. Dari perkalian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkalian bilangan negatif dan bilangan positif hasilnya bilangan negatif. 4. Perkalian bilangan bulat negatif dengan negatif. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8. Bilangan pertama atau bilangan yang dikali merupakan bilangan negatif. Bilangan kedua atau pengali merupakan bilangan negatif. Hasilnya bilangan positif. Dari perkalian tersebut dapat disimpulkan perkalian bilangan negatif dan bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Dari uraian di depan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Perkalian bilangan bulat berbeda tanda hasilnya negatif. Perkalian bilangan bulat bertanda sama hasilnya positif. Sifat-sifat operasi hitung perkalian. 1. Berlaku sifat komutatif atau pertukaran. A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12. Jika dibalik, 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12. Hasil yang diperoleh sama, negatif 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali negatif 3. 2.
2. Berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contoh, dalam kurung 4 dikali negatif 2 dikali 5 sama dengan negatif 8 dikali 5 sama dengan negatif 40. 4 dikali dalam kurung negatif 2 dikali 5 sama dengan 4 dikali yang belakang tadi, karena dikurung maka dikerjakan dulu. Negatif 10 sama dengan negatif 40. Hasil yang diperoleh sama. 3. Berlaku sifat distributif. Distributif terhadap penjumlahan A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A kali C. Distributif terhadap pengurangan. A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Pembagian bilangan bulat. Operasi hitung pembagian adalah pengurangan yang berulang hingga hasilnya 0. Pengerjaan pembagian pada bilangan bulat sama dengan pengerjaan pembagian pada bilangan asli, namun harus memperhatikan tanda pada bilangan tersebut. 1. Pembagian bilangan bulat positif dengan positif. Contoh 1. 12 dibagi 4 sama dengan, cara menghitungnya 12 bisa dikurangi 4, dikurangi 4, dan dikurangi 4. Hasilnya 0. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Perhatikan pola bilangan berikut. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Bilangan pertama adalah bilangan positif. Bilangan kedua merupakan bilangan positif. Hasilnya bilangan positif. Dari pola bilangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian bilangan positif dan bilangan positif hasilnya bilangan positif. 2. Pembagian bilangan bulat negatif dengan positif. Contoh, negatif 12 dibagi 4. Perhatikan pola bilangan berikut. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 0 dibagi 4 hasilnya 0. Negatif 4 dibagi 4 hasilnya negatif 1. Negatif 8 dibagi 4 hasilnya negatif 2. Negatif 12 dibagi 4 hasilnya negatif 3. Coba perhatikan 3 pembagian terakhir. Bilangan pertama merupakan bilangan negatif. Bilangan kedua merupakan bilangan positif. Hasilnya bilangan negatif. Dari pola bilangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian bilangan negatif dan bilangan positif hasilnya bilangan negatif. 3. Pembagian bilangan bulat negatif dengan negatif. Contoh, negatif 12 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 12 dikurangi negatif 4 dikurangi negatif 4 dikurangi negatif 4 sama dengan 0. Jadi negatif 12 dibagi negatif 4 sama dengan 3. Perhatikan pembagian di atas. Bilangan pertama merupakan bilangan negatif. Bilangan kedua merupakan bilangan negatif. Hasilnya bilangan positif. Dari pembagian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian bilangan negatif dan bilangan negatif hasilnya bilangan positif. 4. Pembagian bilangan bulat positif dengan negatif. Contoh, 12 dibagi negatif 4. Perhatikan pola bilangan berikut. Perhatikan 3 pembagian terakhir. Dari pola bilangan tersebut dapat disimpulkan pembagian bilangan positif dan bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Dari uraian di depan dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian bilangan bulat berbeda tanda hasilnya negatif. Pembagian bilangan bulat bertanda sama hasilnya positif.
Pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran maupun sifat asosiatif atau pengelompokan.